Kabarin. Kabar. Terkabar. Lu semua pasti udah pada pernah dengar ya kalau ada isu tentang duplikat Jokowi atau Jokowi palsu. Ya itulah kocaknya orang-orang mereka ya. Hal-hal begitu dipercaya. Bahwasannya ada Pak Jokowi karena Pak Jokowinya lagi sakit. Ditaruhlah Jokowi palsu. Jokowi yang mirip. Dan itu dipercaya sama orang-orang pintar. Kan itu menurut gua kocak ya. Geblek. Gue juga bingung mereka tuh sekolahnya bagaimana ya. Aduh. Kita-kita aja nih ya warga biasa ya. Menilainya sebenarnya sederhana. Untuk masalah ijazah palsu juga begitu. Nah kalau kita tiap hari dengerin Roy dan golongannya, geblek kita lama-lama ngikutin dia. Ikutan singit, ketawa sendiri. Nih begini jadinya. Aduh, cak ya. Dan kita tahu ya, sosok Pak Jokowi itu orangnya, kalau kata orang terdekatnya itu Pak Jokowi itu canggih orangnya ya. Nggak tahu canggihnya di mana. Mungkin karena beliau itu bukan ketua partai, bukan pimpinan partai, tapi beliau itu orang biasa. Kok bisa jadi presiden? Mungkin banyak orang yang heran. Bahkan kalau diceritakan Fahri Hamzah itu waktu bertemu temannya di luar negeri itu menceritakan bahwasannya tuh coba Anda berpikir bagaimana bisa seorang yang biasa dan bukan siapa-siapa bisa memimpin Republik Indonesia 2 periode. Itu kan sangat luar biasa. Dan tak banyak orang yang bisa melakukannya. Baru hanya SBY doang. Ya, 2 periode juga Pak SBY. Pak SBY hebat juga. Sama lah kayak Pak Jokowi. Kalau Ibu Mega kan ya kebagian untung aja karena Kiai Gus Dur dilengserkan. Ya begitulah ya. Pun begitu Kiai Gus Dur. Kalau kata Kiai Gus Dur nih ya, kalau beliau itu dia bilang tuh ceritanya nih, kalau nggak salah dan bisa lo cari lagi, bahwasannya tuh modalnya Kiai Gus Dur tuh jadi presiden, ya Amin Rais. Congornya Amin Rais. Amin Raisnya kagak jadi presiden, Kiai Gus Dur yang jadi presiden. Dengar-dengar begitu kabar-kabar ya. Dan itu diakui lah sama orang-orang terdekat ya. Amin Rais yang compang camping ke sana sini. Kiai Gus Dur yang apa namanya jadi presiden. Nah, itu hebatnya Kiai juga. Bu Mega hebat, Pak SBY hebat, Pak Jokowi hebat, Pak Prabowo juga hebat. Taktiknya coba lo bayangin. Bagaimana beliau kepengen jadi presiden. Deketin Pak Jokowi. Akhirnya jadi. Dan juga Pak Harto, Pak Habibie. Beliau-beliau tuh orang-orang hebat presiden-presiden kita ya. Yang sungguh luar biasa. Jangan remehkan hal itu ya. Dan beliau semua memikirkan masyarakat Indonesia. Tapi ini ada bocoran. Ya, Gus Romi. Bahwasannya beliau mengatakan Pak Jokowi itu taktik politiknya itu jago. Canggih katanya. Apa sih perbedaannya dengan Presiden Prabowo Subianto? Nah, nih ada videonya. Mari kita simak bersama videonya. Let's go. Ini kita ngobrol-ngobrol. Iya. Sebagai politisi, bedanya Prabowo sama Jokowi apa? Pertama, saya kira Pak Jokowi itu lebih accessible. Ya, Pak Prabowo itu saya lihat lebih tidak accessible. Itu paling tidak yang saya tangkap dari informasi-informasi yang beredar. Artinya lebih protokoler lah gitu dibanding Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu kan tingkat spontanitasnya memang tinggi banget. Tapi pada sisi yang lain Pak Prabowo itu saya melihat orang yang komitmen. Gitu. Artinya AA BB. Ya. Gitu. Beda Pak Jokowi. Hari ini ketemu sama Bung Hensa bisa bilang A, besok ketemu saya bilangnya B gitu. Jadi memang pemain politik kelas berat ya. Kalau Pak Jokowi itu memang canggih lah. Canggih gitu, ya. Canggih. Ya kalau orang yang mengaguminya canggih, orang yang membencinya curang gitu.
Tergantung siapa yang ngomongin begitu ya. Gini Ketua, kan termasuk orang dekatnya Pak Jokowi kan belum sempat diralat nih sama Ketua nih kan. Karena yang viral itu memang dekat sekali. Ada desas-desus wajahnya Pak Jokowi berubah katanya. Itu gimana sih ceritanya, bahkan ada desas-desus Jokowi yang ini bukan Jokowi yang kemarin gitu. Dasar ya. Jadi cerita-cerita itu, apalagi kan ada beberapa, ini mohon maaf juga ya Bu Iriana kan, ada beberapa kali katanya Bu Iriana nggak mau digandeng gitu. Iya. Jadilah ini desas-desusnya makin dalam. Ini sebetulnya gimana sih Ketua? Ini Jokowi yang asli itu atau bukan? Yang jelas Mission Impossible itu kan cuma di film ya. Oh iya. Jadi kalau ada orang kemudian nyaru persis banget itu kan nggak mungkin. Face Off itu film John Travolta sama Iya, sama Nicolas Cage. Nicolas Cage ya. Itu Face Off. Jadi enggak lah ya, artinya ya masih Pak Jokowi, tapi soal beliau hari ini berubah wajahnya atau kulitnya ya karena ada penyakit. Dan saya pernah tanyakan juga, ya harus recovery lah gitu. Itu nggak ada yang aneh lah gitu. Jadi emang masih yang asli nih ya. Karena asli. waktu saya terakhir ketemu, siap bener, habis ijazah orangnya pun juga tanya ini asli nggak? Jokowi asli apa Jokowi kawin? Iya makanya kan. Ya di sini lah, kamu jangan ketawa-ketawa. Ini beneran nih mereka yang minta, tanyain Pak Robi. Itu beneran tanya, beneran apa enggak? Karena ya sebagai pengamat politik ternama kan saya pasti ketemu juga ya. Pak Jokowi. Tapi waktu itu masih sehat beliau aja, maksudnya ya masih sosok presiden. Jadi waktu saya ditanya sama teman-teman juga, itu gimana ya waktu itu ketemu masih begitu, masih asli gitu. Dan bukan masih asli yang dikata kayak ada palsunya, tapi memang sama orangnya ya. Confirm ya. Ya ketawa gitu nih. Kasihan amat masa kita meragukan keaslian Pak Jokowi. Bukan hanya meragukan keaslian ijazah, meragukan keaslian Jokowi. Saya sudah berkali-kali cerita ke teman-teman bahwa ini asli pasti. Cuma kan saya nggak punya video Pak Jokowi lempar-lempar saya begini. Makanya saya tanya langsung. Jadi asli ya? Asli. Oh oke. Nah sekarang waktu ngobrol dulu sama Pak Jokowi, pernah ngomong nggak Pak Jokowi ini arahnya Gibran nih mau saya arahkan kemana? Kan kalau sekarang saya justru melihatnya gitu. Mengalir aja Mas. Oh gitu. Mengalir aja. Iya, kalimat verbatimnya gitu. Mengalir aja Mas. Pak rencananya untuk Mas Gibran gimana? Mengalir aja Mas. Oh mengalir aja. Hanyut gitu maksudnya? Iya, artinya beliau ngomong gini, kebanyakan rencana malah dibaca orang. Itu bos, itu canggih bos, itu ngeri bos. Nggak, karena saya melihatnya sangat mungkin justru anak emasnya Pak Jokowi itu Mas Kaisang. Karena kan dia ditempatkan saat ini sejajar dengan Megawati, dengan Prabowo gitu ya. Bahkan Pak Mardiono masih PLT, dia tidak. Iya. Nah, kalau ketua waktu itu ngeliatnya gimana? Memang dipersiapkan Kaisang. Kalau kita berbicara dipersiapkan, nyatanya yang jadi cawapres itu Mas Gibran ya. Jadi dan menjadi wapres sekarang gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat atensi Bu Iriana ketika Mas Gibran itu dicalonkan sebagai wali kota, itu masih dalam posisi ibu negara, itu sampai mau menemani pendaftaran ke DPD PDIP Solo. Iya, Semarang waktu itu ketemu. Iya, Solo, DPD PDIP Jawa Tengah. Jawa Tengah di Semarang. Waktu itu terinfo bahkan diingatkan nggak pas gitu kalau sampai menemani gitu. Udahlah pokoknya kalau yang daftar putranya presiden masa nggak diterima sih gitu. Seingat saya memang Ibu Iriana nggak ikut. Ibu Iriana, Silvi nggak ikut. Iya, akhirnya nggak ikut. Tadinya mau ikut. Yang nemenin itu pengawat politik ternama tuh waktu itu tuh. Oh gitu ya. Itu udah beredar kemana-mana. Saya nggak bisa ngomong enggak karena begitu saya ngomong enggak ada yang punya foto saya satu bis sama Mas Gibran. Akhirnya nggak berangkat kan? Akhirnya nggak berangkat memang. Nah waktu itu diingatkan, diingatkan oleh pas pampres supaya tidak berangkat gitu. Jadi saya kok belum melihat bahwa ya biasalah dalam keluarga itu kan ini anaknya mama, ini anaknya papa. Kan kadang-kadang ada begitu juga kan. Nah, gitu. Itu emang kenapa sih Pak Jokowi nggak bikin partainya waktu itu, sempat ngomong nggak Gus? Sempat. Saya ngomong waktu itu, Pak nggak bikin partai. Buat apa lagi Mas? Ya kalau saya sih benar juga. Saya waktu itu nimpalinnya, iya Pak ya, Bapak nggak punya partai aja jadi presiden 2 periode. Artinya kan bikin partai juga nggak jadi presiden lagi kan? Secara undang-undang dasar kan nggak mungkin lagi. Buat apa kan gitu?
Jadi beliau sudah terbukti tanpa memiliki partai, tanpa menjadi pimpinan partai, bukan hanya ketua umum, pimpinan partai, beliau bisa duduk sebagai presiden. Canggih. Artinya, ya kalau istilah yang sempat dimunculkan Pak Sandi waktu itu habis silaturahmi ke Pak Jokowi akan tetap mengkonsentrasikan diri aktif di dunia politik sebagai partai perorangan. Gitu. Ya. Menurut pandangan P3 ya, Pak Prabowo kan katanya sangat dipengaruhi Jokowi. Nggak bisa nih, Pak Prabowo ini tersandera Jokowi. Enggak lah. Inilah Jokowi apa? Begini. Kita mengecilkan Pak Prabowo lah kalau kita sampai masih mengatakan punya pandangan seperti itu. Bahwa pembantu-pembantu Pak Jokowi itu masih ada di kabinetnya Pak Prabowo. Kan memang temannya Pak Prabowo di kabinet selama 5 tahun. Kalau kemudian beliau merasa nyaman, terus kemudian kemampuan ada, ya kenapa tidak dipertahankan? Yang kedua, ya sudah pasti ada titipan juga lah dari Pak Jokowi. Dan itu wajar kan, karena memang jangan sampai berkeputusan. Maksudnya jangan sampai terputus lah proses pembangunan itu berkelanjutan. Tapi kita juga tahu kan bahwa reshuffle yang terjadi di belakangan itu kan juga terbaca sebagai dejokowinisasi kan, gitu. Artinya orang-orang dekat Pak Jokowi relatif satu persatu tanggal begitu. Dan Pak Prabowo itu, saya 2014 itu dampingin beliau sebagai ketua divisi strategi kampanye Prabowo Hatta, dan naik turun bersama di pesawat itu mungkin ada 3 atau 6 bulan ya, saya lupa waktu itu. Beliau itu orang yang setia kawan. Right or wrong is my friend, gitu. Itu setia kawannya Pak Prabowo itu saya kira tak terbantahkan. Sehingga saya tidak pernah membayangkan juga kalau Pak Prabowo memang kemudian berhadapan dengan Pak Jokowi. Karena once for a lifetime loh. Kalau Anda dijadikan presiden kemudian melupakan, ya orang boleh mengatakan bahwa ya enggak lah itu ikhtiar Pak Prabowo. Tapi kan pada akhirnya Mas Gibran digandengkan untuk kepentingan itu. Dan saya melihat Pak Prabowo bukan tipikal yang kemudian meninggalkan. Tapi bahwa pelan-pelan melakukan ikhtiar untuk menunjukkan bahwa ya, I am is who I am gitu. Jadi, waktu itu Gus Romi nggak ditelepon Pak Jokowi. Kenapa partaimu nggak bareng anak saya gitu nggak? Malah kita waktu itu terinformasi dari PLT Ketum sekarang ini ada arahan ini untuk mendukung Mas Ganjar pagi-pagi gitu. Saya mendukung Mas Ganjar ya. Saya waktu itu tanya, gimana ceritanya Mas? Kok pagi-pagi bener kita kasih dukungan? Iya ini arahan presiden. Terus di mana kasih arahan? Waktu saya naik mobil dari pasar kota Depok ke Istana Bogor gitu. Apa arahannya? Dikasih tahu seminggu lagi Mas Ganjar mau deklarasi. Jangan sampai P3 ketinggalan loh. P3 kan bukan partai besar. Nanti kalau ketinggalan nggak kebagian gitu. Nah menurut PLT terjemahannya adalah dukung Ganjar gitu. Ternyata ada perintah lanjutan gitu, bukan dari presiden gitu. Mana sih ya? Kalau enggak ada berapa menteri? Kan saya pernah ngomong kalau Pak Jokowi itu adalah pemain di tubir jurang. Kalau kita salah-salah ikut, kita yang kecemplung duluan. Dan sudah banyak kan yang kecemplung duluan itu. Ya anggap aja P3 termasuk yang kecemplung duluan. Tapi apakah gara-gara itu makanya nggak lolos? Salah satunya karena sesungguhnya partai ini sudah menggelar survei terbatas. Ya, lebih valid lah ya daripada nggak ada survei. Kita kirimkan survei Monkey kepada seluruh ketua, sekretaris dan bendahara P3 seluruh Indonesia. 1.500 orang kan berarti 500 kali 3 gitu. Dan memang tidak semuanya kembali, tetapi kemudian kita mendapatkan waktu itu dari ketua, sekretaris dan bendahara P3 saja kecenderungan hatinya, karena kita mengatakan pilihan Anda itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap eksistensi Anda di P3. Kita hanya ingin memotret. Itu waktu itu 46% Mas Anies. Jadi ketua, sekretaris bendahara P3 itu 46% Mas Anies, kemudian 26% Pak Prabowo, 18% Mas Ganjar. Selebihnya nggak jawab. Gitu. Artinya sebenarnya kecenderungan kita itu Mas Anies. Itulah kenapa kita ketika mengusung Mas Ganjar tidak dapat kotel efeknya. Saya memiliki sebuah keyakinan bahwa oke, kalau kotel efek nggak dapat, asal ada efek yang lain, yaitu capital efek ya, itu masih bisa mengkompensasi. Nah ternyata kapitalnya juga tidak dapat gitu, sehingga akhirnya ya kita nggak dapat efek
positif apapun dari Pilpres kemarin gitu. Ya, Artinya P3 memilih calon presiden yang tidak sesuai dengan basis konstituensinya, dilakukan dengan sadar, tapi kompensasi untuk menjawab itu tidak kunjung datang. Ini Hasil menuju suara anjlok. Ya begitulah tadi ya pembicaraan Bang Hensat dan juga Bung Romi ya, membahas Pak Jokowi, Pak Prabowo, Gibran, Kaesang. Coba itu lo dengerin baik-baik tuh bagaimana canggihnya Pak Jokowi. Ya begitulah ya, namanya politik. Yang penting buat kita nih rakyat ya, masyarakat tuh ya dibuat maju lah, dibuat makmur, dibuat sejahtera, dan Indonesia jadi lebih maju. Yang penting itu, kalau mereka orang-orang politisi, ya kita tahu lah bahwasannya mereka berebut kursi kekuasaan, entah untuk siapa. Tapi kita bismillah aja nih, kita doain nih para pemimpin kita, udah di atas, suruh konsennya tuh ya buat rakyat, bukan untuk dirinya pribadi, lalu korupsi, memperkaya diri, dan itu bahaya. Nanti ditangkap KPK, dimasukin jeruji besi. Aduh, aduh. Ya, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat tadi ya, video dari Hensat dan juga Bung Romi yang berdialog berdua tadi ya, membahas Pak Jokowi, Gibran, Kaesang, dan juga Presiden Prabowo Subianto. Berikan komentarnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.